Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du, alhamdulillah kita hari ini masuk di bulan Ramadan hari ke-12. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dan tidak merugi dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Hari ini kita akan langsung lanjut di tema kedua, yaitu tentang tanda bahwa kamu butuh diruqyah. Bagian kedua dengan judul terhalangnya tujuan-tujuan dalam kehidupan. Jadi teman-teman, memang yang sunnah adalah kita ini meruqyah dan melindungi diri kita sendiri. Artinya seandainya bisa, maka meruqyah diri sendiri itu adalah yang terbaik. Tetapi dalam kondisi tertentu bisa jadi kita masuk dalam kondisi bahwa diri kita ini butuh diruqyah. Dan bagaimana tanda-tandanya ketika kita butuh diruqyah? Nah, ini adalah serial. Tanda pertama sudah ada di video sebelumnya. Kita masuk di tanda kedua, yaitu terhalangnya tujuan-tujuan kehidupan. Seseorang ketika mendapatkan gangguan jin atau sihir, maka dia akan mengalami sebuah halangan dalam hidupnya, sehingga beberapa tujuan di dalam hidup tidak bisa dia penuhi, tidak bisa dia capai dengan kondisi yang cukup aneh. Misalnya yang sering terjadi, misalnya ada orang yang sulit sekali menikah, mau menikah sulit, begitu sudah ada calon ada aja halangannya. Kemudian begitu menikah bertengkar terus dan lain sebagainya. Baik, saya akan bacakan supaya mudah-mudahan nanti kita bisa secara detail mengetahui apakah benar kita ini butuh diruqyah atau hanya butuh perlindungan secara mandiri saja. Sebagaimana seorang tukang sihir ketika dia mengikat buhul, kemudian dia membaca mantra sihir, bisa jadi atas izin Allah hal tersebut akan memberikan efek pada kehidupan seseorang. Simpul sihir itu bisa menghalangi, memblokade kehidupan seseorang, dan semua ini terjadi berulang dan tidak biasa. Jadi kalau terhalang dari pernikahan sekali mungkin wajar, tapi kalau berkali-kali dan itu terjadi secara tidak biasa, aneh, maka ini yang perlu kita waspadai. Ada kekuatan yang tidak terlihat yang menghalangi kehidupan seseorang, dan sihir atas izin Allah menimbulkan halangan tersebut menjadi penghalang yang tidak biasa, berulang-ulang terjadi dan bahkan sistematis. Sihir bisa bisa menghalangi seseorang mendapatkan pekerjaan. Seseorang yang punya kualifikasi baik, pendidikannya cocok, prestasi oke, kecerdasan, penampilan bagus, dan lain sebagainya, tetapi selalu gagal dalam melamar pekerjaan. Ini juga aneh, ya. Ini harus kita waspadai. Awalnya dia yakin diterima karena sudah membuat petugas pendaftaran sudah terkesan, kemudian kurikulum vitae-nya sudah oke, tetapi begitu hari H ada saja sesuatu yang menghalangi, ya. Kemudian seseorang atas gangguan sihir tidak bisa mempunyai uang banyak. Ketika seseorang mengumpulkan uang, setiap baru mendapat uang ada saja hal terjadi sehingga dia harus mengeluarkan uangnya. Membeli sesuatu, mengganti sesuatu, uangnya hilang, dicuri, terjadi musibah dan sebagainya. Jadi kejadiannya memang selalu tidak beruntung. Ada saja hal yang menghalangi tujuan-tujuan di dalam hidupnya. Kemudian ada lagi kisah, misalnya seseorang terhalangi dari pernikahan. Seseorang yang sudah usianya tidak muda lagi, mau menikah, sudah berusaha tanpa henti, tapi selalu gagal.
Kadang dia suka dengan seseorang, orang itu yang tidak suka pada dirinya. Atau sebaliknya, orang yang suka pada dia, tapi dia, korban ini, tidak suka. Kadang keduanya saling menyukai, namun orang tua mereka yang tidak setuju. Kadang semua pihak sudah setuju, tetapi ternyata pasangannya membatalkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan ini terjadi berkali-kali. Teman-teman, pemirsa, hal yang ketiga ini yang sering terjadi ya, beberapa orang yang meminta ruqyah di saya, itu yang sering saya temui adalah seseorang yang sulit sekali menikah. Wallahu alam kenapa ini yang terjadi. Kemudian bisa jadi seseorang dengan izin Allah terkena sihir, kemudian sihir tersebut ditujukan untuk rahim seorang perempuan sehingga dia tidak punya anak. Suami istri menikah, fisiknya sudah bagus, sehat, prima, tapi tidak ada kehamilan di dalam seorang istri. Keduanya sudah melakukan pemeriksaan medis, subur semuanya, tapi tidak juga berhasil. Ada yang sudah berhasil hamil, tapi selalu keguguran. Masya Allah ya. Padahal tidak memiliki riwayat penyakit ataupun menderita penyakit selama hamil. Nah, jadi ini kondisi yang juga bisa terjadi ketika seorang istri kesulitan untuk hamil atau sering keguguran. Kemudian contoh terakhir, sihir yang ditujukan untuk toko. Nah, ini juga saya sering menemukan. Sihir yang ditujukan untuk toko, bisnis, sehingga tidak ada pelanggan yang datang. Toko tiba-tiba sepi tanpa sebab yang masuk akal. Padahal selama ini selalu ramai. Beberapa pelanggan mengeluh tokonya terlihat sering tutup. Padahal aslinya buka. Kadang dia melihat ada pelanggan yang sudah singgah dan parkir kendaraan, tiba-tiba berubah pikiran, lalu pergi ke toko yang lain, sehingga selama sihir tersebut berlangsung, pemilik toko kemudian merasa banyak hilang pelanggannya. Dan selain contoh-contoh di atas, banyak bentuk-bentuk lain yang juga menjadi tanda terhalangnya tujuan-tujuan dalam kehidupan manusia. Ada yang terhalang menjual rumah, terhalang menjual tanah kebun, terhalang menjual membuat kesepakatan bisnis, kemudian terhalang untuk berobat, mau berobat sulit banget ya, terhalang beribadah, kemudian bentuk-bentuk yang lain, dan ini adalah tanda kedua bahwa bisa jadi kamu sedang butuh untuk diruqyah. Untuk contoh yang terakhir, saya sendiri pernah mengalami di teman baik ya. Jadi dia punya toko warung baru di sebuah tempat yang cukup nggak mungkin lah orang nggak lihat, karena ini warungnya itu di dekat Swalayan minimarket, di dekat Indomaret begitulah ya, atau Alfamart begitu ya, saya lupa. Kemudian dia ketika buka warung itu, dia mengatakan hampir 2 bulan pertama tidak ada orang datang. Kemudian ketika dia coba promosi secara lisan ke teman-temannya, dia bilang, saya sudah buka warung loh. Terus temannya bilang, loh apa iya? Saya sering kok ke minimarket itu, tidak pernah lihat ada warung sampean. Dan ini ditanyakan ke beberapa orang, jawabannya sama. Dia nawarkan warungnya dan semua teman-temannya, beberapa teman-temannya mengatakan, saya tidak pernah lihat warung itu, warung sampean. Jadi bisa jadi begitu teman-teman. Ketika kita terkena sihir di warung, itu juga bisa toko bisnis, orang tidak melihat keberadaan warung kita atau terlihat tapi terkesan tutup. Disinilah memang nanti ada proses namanya ruqyah untuk bangunan, untuk rumah, untuk toko, untuk bisnis, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini terjadi di salah satu kenalan saya, penjual es degan. Itu dia pernah nutup gara-gara sepi banget. Awalnya itu rame, tiba-tiba sepi mendadak, dan dia bilang pernah dia jual es degan itu, di dalam es degannya pembeli, di dalam gelasnya itu tiba-tiba ada ulat bulu yang sangat besar. Dan itu terjadi berkali-kali. Apakah ini sihir? Wallahu a'lam, tapi bisa jadi itu adalah tanda-tanda memang toko kita mendapatkan gangguan sihir, kiriman-kiriman sihir. Karena itu teman-teman, mari kita selalu menata hati kita untuk terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga ibadah harian kita, sholat, tilawah,
kemudian zikir pagi dan petang, kita usahakan sekuat tenaga. Dan begitu ada kejadian seperti ini, tentu ketika kita tidak bisa eh, melakukan ru'yah secara mandiri, maka bisa jadi kita butuh bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita terlindung dari godaan setan, godaan jin yang selalu mengintai kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah melindungi keluarga kita semua, bisnis kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, dan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.